Lari dari tema ini? Iya, itu buktinya bahwa Al-Quran itu tidak nyolong. Baik, lari dari. Kenapa Mau lari dari itu tema ini? nyolong? Biar saya ganti temanya. Enggak, jangan ganti. Sekarang gini. Enggak mau lari, Kita tapi lari validasi. kemana-mana pokok bahasa. Kita uji. Siapa yang nyolong ya? Dengar. Baik. Siapa Di tempat yang datang kepada kelahirannya Maryam Yesus, dalam nama Quran? Yesus itu siapa? Siapa yang datang kepada Maryam dalam Quran? Ya Jibril. An-Nahl 102. Jibril. Oke, nyolong dari mana itu? Jibril dapat dari mana? Dapat dari mana Jibril? Al-Quran itu wahyu Tuhan. Oke, silakan dibaca. Baca Qurannya. Itu wahyu Lukas. Silakan baca Qurannya. Ya kan? Silakan baca Qurannya. Iya, jelas. Silakan kau baca. Tadi saya sudah bacakan nih. Lukas pertama 26. Sekarang kamu baca. An-Nahl 102 yang digelar Al-Amin. Oke, silakan ayatnya dibukakan. Nah, sekarang ketika kau mengatakan bahwa Al-Quran itu menyolong, di mana ayatnya, bro? Bahwa di situ Jibril. Lukas, bahwa Maria ini didatangi sama malaikat yang melahirkan. Terima kasih Ide sudah dinaikkan. Jadi aku dengar tadi memang luar biasa kalian bercampur-campur sesama Oten. Mudah-mudahan Anda sebagai gurunya orang-orang Kristen yang 8.000 di bawah itu akan tahu. Siapa guru saya yang tumbang, Dis? Si Loding. Oh, Loding tumbang, mantap. Tadi kami bahas mengenai bagaimana Al-Quran menjiplak Bible tetapi dengan keliru. Sebentar, saya tampilkan thumbnailnya dulu ya. Tampilkan dulu, sabar. Nah ini 101 bukti Quran menjiplak Bible dengan keliru. Nah, tadi yang kami bahas begini. Mantap, Des, bagus. Begini Alidaya, yang kami bahas tadi begini. Di dalam Injil Lukas yang kalian tidak akui itu sebagai Injil, kalian akui itu sebagai kitab wartawan, kitab karangan wartawan, ya. Di situ tertulis bahwasanya malaikat Gabriel datang kepada seorang perawan bernama Maria. Lalu malaikat Gabriel itu berkata kepada Maria, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus. Lalu Maria menjawab, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Karena aku belum bersuami atau aku masih perawan, di situ bahasa aslinya. Karena saya masih perawan. Kok kamu bilang saya mengandung dan melahirkan anak laki-laki? Orang saya masih perawan. Ya, betul. Harusnya janda kan Maria? Betul. Lanjut. Nah, harusnya Maria janda. Lalu kita buka nih Al-Quran yang muncul 700 tahun kemudian, munculnya di Arab Saudi. Nggak jelas penerimanya siapa, agama apa. Bahkan Muhammad pada waktu itu belum ada agamanya. Jadi makanya bingung ini, kok Muhammad bukan Yahudi, bukan Kristen, kok bahas-bahas Maria. Sedangkan dia aja agamanya nggak jelas. Nah, oke, gantian Dis. Nah, sebentar sedikit. Sekarang apakah perlu seorang penerima wahyu itu beragama Dis? Apakah perlu seorang penerima wahyu beragama? Betul. Baik, kalau dia membahas hal-hal yang baru, tidak perlu. Tapi kalau membahas hal-hal yang sudah-sudah, gitu loh, katanya hebat. Apakah perlu suatu tokoh penerima wahyu itu beragama? Tergantung wahyunya. Iya, kalau wahyunya tentang Maria, mana dia tahu Maria itu sama? Jelas, Idis, dengar ya. Kalau Al-Quran itu diberikan kepada Rasulullah, maka Allah yang berjanji kepada Al-Quran itu. Sebentar, pelan-pelan Al-Hidayah, jangan bicara bersama-sama. Waduh. Ya dengar dulu nih. Nanti ada giliranmu bicara. Sebentar, jangan bareng-bareng bicara. Sekarang dijawab aku. Kalau kau tidak bisa jawab, aku jelaskan. Oke, silakan. Kenapa ada Al-Quran menceritakan hal yang sama? Silakan. Oke. Kenapa Al-Quran menceritakan hal yang sudah diceritakan dalam Injil Lukas? Kita lihat daripada pewahyuan itu, Idis. Di dalam Lukas 1 nomor 28 sampai 31, malaikat Gabriel juga bahkan mendatangi Elizabeth loh. Ya. Jangan ke Elizabeth, fokus ke sini dulu. Isi daripada apa yang tertulis itu kemudian. Kalau malaikat Gabriel tidak datang kepada Elizabeth, dia datang kepada Zakaria, bukan ke Elizabeth. Baik. Sekarang yang ditemui sama Maria itu siapa? Yang ditemui sama Maria, yang menemui Maria, bukan ditemui Maria. Hah? Apa? Bukan yang ditemui Maria, tetapi yang menemui Maria. Lukas 1:26 itu siapa? Lukas 1:26. Baik, saya bacakan. Satunya, coba dibaca. Saya bacakan. Lukas 1 Aku jarang-jarang loh naik ayat 1
ayat 1 ayat ke-26. Ini baru pertama, jarang-jarang gimana? Kamu baru pertama ke sini. 26 ya, saya bacakan. Iya, sampai 31 coba. Yang didatangi sama mereka siapa? Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu ialah Maria. Maria, betul. Seharusnya janda kan di situ, Des. Kamu bilang mau janda ya? Silakan lanjut terus. Janda? Maksudnya gimana sih? Loh, kamu tadi tidak terimanya Maryam itu perawan, maunya janda kan? Nah, silakan terus. Coba, siapa yang didatangi oleh Maria di situ? Dia seterusnya. Kalian sudah tahu kenapa orang Islam pada sakit ya kayak begini? Oke, saya lanjutkan. Terus. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apa arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Nah, menjadi pertanyaan saya, kenapa kisah semacam ini muncul di Quranmu di Arab? Kenapa kisah ini ditiru-tiru oleh Al-Quran? Silakan. Sekarang enggak masalah, berarti Bible itu yang meniru. Sekarang gini, Des. Meniru? Ini gimana sih langsung meninggal? Ya, kita lihat. Gurumu saja sudah meninggal, apalagi kamu muridnya. Oke, baik. Kita lihat ya, Des. Silakan. Sekarang bagaimana Lukas itu tahu yang di dalam hatinya Maria itu ada? Baik, saya bacakan ayat pertama. Pertamanya. Theophilus yang mulia, banyak yang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal muasalnya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu supaya engkau dapat mengetahui bahwa jangan panik loh, santai aja bacanya. Saya sudah 4 jam, kamu baru datang. Sebentar. Saya bilang bagaimana Lukas boleh tahu Maria ada isi dalam hatinya. Tadi kan sudah saya baca. Dengar. Tadi kan sudah saya baca. Setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal muasalnya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Oke. Sekarang Lukas bilang dia menyelidiki peristiwa, tapi dia membukukan buku. Betul. Itu gimana nyambung, Idis? Sedangkan yang aku tanya, bagaimana si Lukas ini tahu bahwa Maria ini di dalam hatinya itu ada kata-kata? Karena dia menyelidikinya dari para saksi mata. Siapa yang saksi mata yang diselidiki? Maria gitu? Ya, di sini tidak disebutkan siapa-siapa saja, tapi disebutkan seperti yang disampaikan kepada mereka dari semula yang adalah saksi mata dan pelayan sementara firman. Yang dikatakan oleh Lukas ini Bang hanya 2 oknum, Des. Hanya malaikat Gabriel dan Maria. Betul. Kenapa si Lukas bilang apakah Maria tidak cerita? Apakah Maria tidak cerita kepada murid-murid Yesus yang lain? Jelas, apakah Maria tidak cerita? Tentu saja cerita. Coba sekarang jangan kau berasumsi. Di mana Maria pernah menceritakan kepada Lukas? Ayo. Di sini Lukas sendiri mengatakan bahwa dia mengetahui dari para saksi mata. Saksi matanya siapa, Idis? Saksi matanya tidak dituliskan siapa, tapi dia menyebutkan dari para saksi mata. Sudah? Berarti si Lukas ngarang. Ya, terserah. Kan? Karena kamu kan tidak percaya. Nah, sekarang begini. Untuk menguji sesuatu kitab, apakah itu dari Muhammad Tuhan tahu dari mana? Muhammad tahu dari mana? Apakah ketika menguji sesuatu kitab, Muhammad tahu dari mana? Tidak? Kita lihat pada isinya ini. Ya Al-Hidayah, kalau diskusi yang baik, gantian kita. Aku sudah persilakan kau ngomong. Tadi kan kamu sudah nanya sama saya, dari mana Lukas tahu? Bukan selesai nih, Dis. Dari mana Lukas tahu? Sudah saya jawab jadi dari aku saksi sekarang mata, datang betul. untuk memvalidasi apa yang kau bilang. Jadi kau sudah harus saya jawab dari para saksi mata, betul. Saksi matanya siapa? Saksi matanya tidak dituliskan siapa-siapa, tapi Lukas kamu tadi mengatakan dari para bahwa saksi mata, Maria betul. mengasih tahu sama murid-muridnya. Di mana yang dikasih tahu sama Maria siapa? Oke, sudah? Ayo. Oke, Muhammad tahu dari mana? Silakan.
Kalau Al-Quran itu jelas dari Allah. Nah sekarang kalau Lukas Dari gua. ini tahu Dari siapa? gua, sebentar dari gua. Enggak masalah. Dari gua. Ini makanya saya bilang kalau dengar, kamu di Imamat 19 pengadilan, nomor 19, sebentar. itu Kalau kamu di wajar bagi seorang nabi pengadilan, menerima kamu wahyu ditanya. gua. Gini aja, kamu ngomong Tapi dulu, yang silakan. tidak Nanti wajar gantian bagi saya. manusia Saya kasih kamu kesempatan adalah ngomong dulu, manusia yang silakan. dibaringkan di gua menjadi Tuhan. Itu tidak wajar. Saya kasih kamu kesempatan dulu ngomong, nanti habis itu gantian saya, silakan. Oke. Sekarang yang divalidasi di sini ketika kau mengatakan Al-Quran itu mencolong daripada Bible. Sementara Bible sendiri kau sudah baca tadi, ternyata diselidiki oleh Lukas dan dibukan. Kalau kau mengatakan kemudian Maria bertemu sama Lukas, Edes, tidak pernah ada Maria ketemu yang namanya Pak Lukas. Bagaimana si Lukas beli tahu sampai hatinya Maria dia tahu. Ternyata itu dikarang, Edes. Al-Quran sudah memberi kata tentang itu dalam Al-Baqarah 79. Inilah yang dikarang-karang oleh manusia. Buktinya sekarang di mana kau dapat Yesus? Jangankan di Bani Israel, Yunani, kau pergi keluar daripada ini Indonesia, Malaysia, kau pergi Singapura, tidak ada Yesus, Edes. Yang diorang tahu Yesus. Berarti Yesus itu dikarang bahkan ditambah oleh Ilahi. Itu loh. Jadi aku di sini naik hanya karena kau dari tadi mengumpulkan orang-orang, kau bilang Al-Quran itu nyolong. Coba silakan sekarang jelaskan sama aku bagaimana Lukas ini beli tahu peristiwa ini. Sudah bisa saya ngomong sekarang? Silakan. Baik. Lihat ya, lihat. Ketika Muslim datang ke channel saya, adakah saya bisukan? Adakah seperti bagaimana saya datang ke channel Muslim? Kalau Muslim di channel saya biarin dia ngomong, saya kasih dia ngomong sampai dia puas. Ya udah, jangan curhat Nah, lagi. kan? Nggak gelagapan lagi kan? Boleh saya ngomong atau kamu masih mau ngomong lagi? Silakan. Ya silakan, Des. Jangan nangis lah, Des. Sudah bisa saya ngomong? Iya, Sudah bisa? Silakan. Baik. Jadi teman-teman, ketika saya masuk ke channelnya Muslim, ke channelnya Al-Hidayah, ke channelnya si Loading, saya baru ngomong, halo, selamat malam. Wow, bisukan orang ini, bisukan. Sudah datang. Jangan curhat, Des. Jangan curhat. Sementara ketika saya, gimana sini saya boleh ngomong? Iya, jangan curhat. Bagaimana Lukas tahu dalam Iya, hatinya makanya saya Maria boleh itu ada ngomong atau perasaan? tidak? Boleh ngomong? Boleh bicara? Boleh bicara saya? Kau Edis, pertama kali Al-Hidayah naik di sini terus kau kiok. Jangan. Mereka Kau kan panik, begini hebat kau kan. Ayo, coba jelaskan. Sudah? Baik. Ah, Tadi silakan. saya sudah bacakan. Dari mana Lukas tahu? Sesuai dengan perkataan Lukas, setelah dia menyelidikinya dengan seksama dari para saksi mata, kemudian dia susun secara teratur buku yang memberitahukan tentang ini. Nah, sekarang kenapa buku Lukas yang katanya ngarang wartawan kitab penyelidikan yang berisi tentang malaikat Gabriel datang menemui seorang perawan bernama Maria akan mengandung dan seterusnya, Lukas tahu dari muncul mana? di Quran. Lukas tahu dari Lukas toh. Sebentar, kenapa kisah yang diriwayatkan Lukas tuh dicolong oleh Quran? Ada nongol di Quran. Iya, Lukas tahu dari siapa tadi kan aku bilang. Ya udah, Yang ya kamu udahlah bilang tadi, Lukas dari ngarang lah. tulisan Lukas. Ya udah, Lukas dari ngarang. Sudah, Lukas dari ngarang. Kenapa itu udah, dicolong sama Quran? Lukas ngarang, mantap, Des. Kenapa Ya kan? buku karangan Lukas itu, buku hayalan Lukas itu menurut kalian dicolong sama Quran? Kenapa? Silakan jawab. Oke, baik. Silakan jawab. Aku jawab ya. Dengar. Untuk membuktikan nyolong, contoh aku ambil HP-mu karena aku pegang HP. Bagaimana kau mengatakan Al-Quran menyolong Bible sedangkan Karena di situ ada malaikat Gabriel datang kepada seorang perawan bernama Maria. Itu kan sama, itu di Quran juga sama. Kenapa kau colong? Enggak sama. Oke, tadi aku ikut sama kau. Siapa yang datang kepada Maryam? Sekarang sebentar, siapa yang datang kepada Maryam? Jawab dulu. Di dalam Quran siapa yang datang kepada Maryam? Tuhan-Tuhanan yang menjadi manusia, itu satu. Di dalam Al-Quran kau lari kami kemana-mana? diperintahkan oleh Allah hanya menyembah kepada Kau lari kemana-mana? Dua. Jangan Yang ketiga, lari, sudah. Coba kita lihat, Des, sabar. Kau bertanya kan sama aku? Saya tanya, kenapa? Sementara yang aku tanya tadi, dari mana Lukas tahu mengisahkan bahwa peristiwa yang sama? Kenapa? Gantian dulu dong. Ya. Kenapa Al-Quran menceritakan kisah yang sama? Bagaimana Lukas tahu di dalam hatinya Maria itu ada perasaannya? Tadi kan sudah kamu bilang bahwa sekarang Lukas ngarang-ngarang. begitu kau mengatakan bahwa Al-Quran itu nyolong daripada Bible, di mana kemudian di Al-Quran itu ada Yesus?
Sudah. Ada menuhankan Jadi mau lompat Yesus. lagi, mau lompat. Ada menganggap Tuhan itu menjadi manusia. Oh, Manusia menjadi sekarang Tuhan, lompat kan? Tuhan jadi manusia. Sudah lompat. Lari dari Iya. tema ini ya. Lari dari tema ini. Iya, itu buktinya bahwa Al-Quran itu tidak nyolong. Baik, lari dari. Kenapa Mau lari Bible dari itu tema ini nyolong? biar saya ganti temanya. Enggak, Mau lari? enggak, jangan ganti. Oh, Sekarang gini. nggak mau lari, Kita tapi lari validasi. kemana-mana pokok bahasa. Kita uji siapa yang nyolong ya. Dengar. Baik. Siapa Di tempat yang datang kepada kelahirannya Maryam Yesus, dalam nama Quran? Yesus itu siapa? Siapa yang datang kepada Maryam dalam Quran? Ya Jibril. Jibril. An-Nahl 102. Jibril. Oke, nyolong dari Jibril. mana itu? Jibril dapat dari mana? Ah. Dapat dari mana Jibril? Al-Quran itu wahyu Tuhan. Oke, silakan dibaca. Sementara yang Baca kau bilang Qurannya. tadi itu wahyu Lukas. Silakan baca Qurannya. Ya kan? Silakan baca Qurannya. Iya, jelas. Silakan bahwa kau baca. Al-Quran Tadi saya itu sudah bacakan diberi- nih, Lukas diturunkan pertama melalui perantaraan malaikat 26. Jibril. Sekarang kamu baca. An-Nahl 102 yang digelar Al-Amin. Oke, silakan Ya ayatnya kan? dibukakan. Nah, sekarang ketika kau mengatakan bahwa Al-Quran itu menyolong, Di sekarang mana kasih tahu ke saya, ayatnya, bro? siapa Bahwa di yang situ kasih tahu Jibril. Lukas bahwa Maria ini didatangi Oke, sama baiklah. malaikat yang melahirkan Oke, Tuhan. saya ucapkan Gitu selamat loh. tinggal. Karena kamu tidak menjawab, saya ucapkan selamat tinggal. Iya, toh, Terima kasih ya. Des. Makanya Des, jangan keluar-keluar di rumah lo. Jadi Kau belum bagaimana? berjumpa sama kita. Jadi jawabannya apa? Sekarang dari mana Lukas tahu bahwa malaikat Jibril mendatangi Maria yang Maria Masa melahirkan kamu Tuhan, tanya dari mana lagi? dia tahu? Sudah saya jawab dari saksi mata. Kamu tanya Apa yang kau lagi. jawab? Nanti Saksi kamu matanya ulang siapa, Des? lagi. Nanti kamu ulang lagi. Iya, saksi matanya siapa, Des? Saksi Lukas. matanya tidak ditulis Lukas di situ. ketemu Lukas gitu. Udin, Tono, Joko, nggak ditulis begitu, nggak ditulis. Ya kan, Des, betul ya? Sudah. Jadi Des, Lukas Nanti kau tanya ketemu lagi Lukas. dari mana, sudah. Lukas menyelidiki Lukas. Berarti karangannya Lukas. Terus? Cuma, Sudah. kau sudah mengakui tadi. Sudah. Aku tanya, dari mana Lukas tahu di dalam hati Maria itu ada perasaan? Oke, baik, ditanya Kau bilang, lagi karena "Setelah ditanya-tanya aku lagi menyelidiki." radio rusak, kita taruh dia di bawah. Kita taruh dia di bawah, masa ditanya? Shalom teman-teman Alumaga Channel, jumpa lagi dengan Alumaga Channel. Baru saja kita menyaksikan video diskusi Edis dengan seorang muslim yaitu Al-Hidayah. Menurut saya di dalam diskusi ini kurang kondusif. Saya merasa bahwa salah satu peserta diskusi tadi kurang menjaga suasana yang kondusif dalam berdiskusi. Sebagai peserta yang terlibat dalam debat agama ataupun diskusi, seharusnya kita bisa saling menghormati pandangan masing-masing, bukan malah menggunakan nada yang sedikit tinggi atau tidak memberi kesempatan kepada lawan diskusi untuk berbicara. Hal ini justru mengurangi kualitas diskusi yang seharusnya bertujuan untuk saling memahami dan bertukar pikiran secara terbuka. Menghargai perbedaan dan berdialog dengan sikap yang saling menghormati sangat penting. Mengapa? Agar diskusi ini tetap produktif. Lebih baik jika kita semua bisa lebih tenang, fokus pada argumentasi yang rasional dan menghindari pernyataan yang bisa memicu ketegangan. Diskusi yang sehat seharusnya tidak hanya menguji pemahaman tetapi juga membangun rasa saling pengertian dan toleransi di antara kita semua. Disclaimer, ini hanyalah diskusi, bukan untuk ajang pencari juara atau pemenang. Jadilah penonton yang baik dan bijak. Tuhan Yesus memberkati.